Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya BS Yanto. Di sini saya lagi proses pembrondolan ya. Ini kita lagi proses pembrondolan. Kita brondol dulu. Setelah kita brondol, nanti kita rebus ya. Sebelum kita rebus, kita cuci dulu ya. Jangan lupa dicuci untuk menghilangkan kotoran tanah ataupun kotoran-kotoran yang lain biar bersih. Setelah itu kita rebus ya. Nah, untuk perebusannya, nah itu sampai matang. Untuk menganalisa kematangan, itu baunya udah seger. Dan yang keduanya, untuk brondolannya dia mulai agak pecah ya. Itu tandanya sudah matang. Nggak perlu berapa jamnya ya, kadang ya 2 jam tergantung apinya sih ya. Kalau apinya stabil itu 1 jam matang, kalau enggak ya 2 jam lah, rata-rata 2 jam. Kalau pakai boiler itu lebih efisien lagi untuk mengurangi kadar air, tapi nggak apa-apa kan, nanti kadar airnya turun sendiri ya. Jadi untuk pengutipannya, untuk pengutipan CPO itu agak hangat, itulah kita diamkan baru kita kutip. Cikidai. Setelah kita brondol ya, kita masukkan ke perebusan. Oke, perebusan kita pakai tungku aja ya, pakai manual aja karena boiler kita kecil yang kita buat kemarin. Setelah kita rebus, nanti kita masukkan ke pengepresan ya. Ini mesin kita yang kita cat kemarin ya. Nah, setelah dipres, nanti seperti biasa ya, bagaimana cara pengoperasian mesin ini. Nah, untuk brondolan nanti masuk ke dalam sini. Nah, setelah itu di tengah ini, itu pengoperasian CPO nya ya. Nanti nut sama fiber keluar lewat depan sini ya, dan CPO nya lewat pipa itu. Nanti itu kita kasih untuk wadah ya. Cikidai, begitulah tahapan-tahapan untuk pengolahan kelapa sawit ya. Pabrik ini khusus brondolan. Untuk kapasitasnya seperti biasa, ini 3 ton per hari ya. Nah itu kalau untuk kita standarnya itu 2 ton. Nah, karena ini untuk kerjaan sendiri ya, jadi full time untuk kerjanya dari pagi sampai sore. Kalau untuk standar kerja ya 5 jam lah. Nah, gitu. Oke. Nah, minta tolong volumenya dikecilkan. Kita mau proses pengopresan karena agak berisik. Jadi saya mohon dikecilkan volumenya ya, tolong dikecilkan ya. Cikidai, proses pengepresan. Ini kita proses pengepresan. Kita dibantu sama Big Boss, Big Bossnya
Karena operator kita lagi pulang ya, jadi kita bukuyur aja sendiri. Bakal video kita ya. Rebusan kita sementara pakai drum dulu ya. Nah ini fiber sama nut, ini fibernya, dan ini nutnya ya. Bakal video kita. Ini yang unik ini, pakai gear motor Tiger.
cuma bekerja berdua aja ini. Tuh, sama Big Boss itu lagi bantu. Mas Naruto-nya lagi pulang. Nggak tahu kapan kembalinya. Kita tunggu aja ya. Nah, inilah cara proses dan kerja press untuk pabrik mini. Setelah ini nanti kita proses perebusan bakal CPO. Ya, alhamdulillah udah selesai. Kalau untuk pengapresan terakhir ya, jangan lupa baut dua ini dikendorin biar nut sama fiber nggak ketinggal di laras atau di skru ya. Jadi ini harus kita kendori sampai habis. Oke, kalau serasa udah habis, baru kita matikan mesinnya. Oke, udah selesai. Kita proses perebusan CPU. Oke, bakal CPU kita tadi ya. Nah, ini kita rebus. Saya ingatkan sekali lagi, untuk perebusan CPU itu panasnya jangan sampai lebih 100 cc ya, 100 derajat, karena untuk mengantisipasi kerusakan pada kadar minyaknya. Jadi kalau panasnya udah cukup, ini udah mencair, nah itu langsung kita matikan apinya dan kita kutip ya. Mungkin kawan-kawan kalau masih kurang paham ya, itu buka-buka aja video-video sebelumnya bagaimana cara merebus CPO dengan boiler, dengan tungku biasa ya. Yang penting pelajari dulu sebelum kita bicara masalah bisnis penjualan CPO. Saya harapkan teman-teman udah paham bagaimana cara mengolah CPO nya, bagaimana cara mengolah limbahnya. Jadi kelapa sawit ini intinya nggak ada yang buang ya. Dari limbah bisa kita buat pakan ayam dengan cara fermentasi biar bernilai ekonomis dan laku di pasaran. Itu kalau kita jual itu masih laku, itu 6.000 sampai 7.000 ya kalau udah kita olah. Nah, intinya kalau udah kita cetak-cetak itu laku di pasaran. Karena apa? Limbah sawit
ini itu mengandung protein tinggi, apalagi kita fermentasi, tambah jos lah intinya untuk di ayam. Nah itu kawan itu pernah meriset, malah bukan limbahnya aja ya, itu bakal CPO tadi langsung dibuat pakan, cuma kadar lemaknya terlalu tinggi ya. Kalau selat sama solid yang kita buat pakan itu untuk lemak tingginya itu udah berkurang ya. Dan jangan lupa ya untuk pengaduknya, karena ini sudah mau menjadi bara setengah jadi, jangan pakai besi ya. Kalau udah dingin jangan sampai kebekang tangan, karena nanti bakteri yang ada di tangan kita nanti menempel di minyak mentahnya, itu nanti akan merusak kadar minyaknya ya. Oke, mungkin cukup di sini penjelasan dari saya bagaimana cara pengolahan dan tahap-tahapannya, mulai dari pemberondolan sampai perebusan, dan bagaimana cara pengolahan limbahnya biar bernilai ekonomis. Ya, untuk teman-teman, bagaimana cara pengolahannya itu di video-video sebelumnya itu sudah ada ya, silahkan buka-buka aja. Jangan tanya bagaimana cara jualnya dulu, pelajari dulu cara pengolahannya. Kita orientasi ke pengolahan dulu ya, dari pengolahan limbahnya, pengolahan CPO nya, pengolahan karnel dan cangkangnya. Kalau itu semua kita olah, saya yakin lah apabila nanti ada guncangan ekonomi CPO, ada guncangan harga CPO, kita nggak kebingungan lagi mengolah limbahnya, bagaimana cara mengolah limbahnya dan mengolah karnel apanya ya. Kalau semua itu udah kita pelajari, kita udah bisa jaga kualitasnya, saya yakin kok kalau CPO kita berkualitas, minimal di bawah pabrik lah pengolahan kita, saya yakin laku. Jangan takut nggak laku ya. Nah, kalau bicara untuk penjualan, yaitu tadi, kalau untuk ke tengkulak itu saya kurang begitu paham ya, karena kemarin kita jual ke tengkulak, setelah itu tutup tengkulaknya karena kena dampak COVID ya. Nah, cuma kalau untuk ke skala besar di atas 20 ton itu nanti banyak lah, nanti kita jual di sosmed, sosial media aja banyak itu nanti yang tawar menawarnya ya. Jangan takut nggak laku ya. Oke, salam sukses selalu dari saya. Kalau ada salah-salah kata dalam penjelasan saya, dalam pemaparan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itulah sedikit ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.